Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novianti dengan NIM 22032093. Baik, di sini saya ingin membacakan apa itu TQM atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management. Baik, langsung saja. Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan manajemen mutu terpadu. TQM adalah sebuah filosofi manajemen modern yang menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh aspek organisasi, baik produk, layanan, sumber daya manusia, maupun proses internal. Makna mendalam dari TQM adalah penerapan manajemen kualitas secara total, artinya seluruh bagian perusahaan dari manajemen, puncak hingga karyawan yang karyawan lapangan terlibat aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi juga melampaui ekspektasi pelanggan dan menciptakan kepuasan jangka panjang. Selanjutnya ada sejarah singkat apa itu TQM. Pada tahun 1950-an, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha membangun kembali industrinya melalui dua tokoh penting, yaitu Edward Deming dan Joseph Juran, yang memperkenalkan konsep quality control dan continuous improvement. Mereka juga menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian produksi, tetapi seluruh organisasi. Selanjutnya, pada tahun yang kedua 1970-an itu Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif, yaitu Toyota dan Honda. Pada tahun 1970-an, Jepang berhasil menerapkan prinsip-prinsip TQM secara menyeluruh, terutama di industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Keberhasilan ini menjadikan produk Jepang dikenal bermutu tinggi, efisien, dan dapat dipercaya di pasar dunia. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Amerika dan Eropa langsung menyadari bahwa produk Jepang itu lebih unggul dalam hal mutu dan daya saing. Akibatnya muncul gelombang penerapan TQM di berbagai sektor manufaktur, jasa, dan pendidikan. Selanjutnya itu di era sekarang. Di era sekarang itu TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor, manufaktur, jasa kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau agribisnis.
TQM telah menjadi filosofi universal dalam manajemen modern yang diterapkan di berbagai bidang seperti industri, layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga agribisnis, yaitu pertanian modern. Dengan demikian, sejarah TQM menunjukkan bagaimana budaya kualitas mampu mengubah daya saing bangsa dan industri. Selanjutnya yaitu ada total management quality, atau pengertian total management quality yaitu TQM adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau suatu perusahaan agar lebih berfokus secara konsumen. Caranya yaitu dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. TQM merupakan strategi manajemen yang berfokus pada kualitas produk dan layanan dengan tujuan utama yaitu memenuhi dan melampaui harapan pelanggannya. Ciri khas TQM yaitu melibatkan seluruh anggota organisasi dari pemimpin tertinggi hingga staf operasional. Yang kedua itu ada mengedepankan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selain itu juga TQM bertujuan membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan yang menerapkan TQM tidak hanya ingin menjual produk tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjangnya dengan konsumen. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari TQM. Tujuan dari TQM yang pertama itu memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua itu membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP dan target. Yang keempat ada meningkatkan kualitas dan penjualan produk karena kualitas yang baik akan menciptakan reputasi positif di pasar. Selanjutnya ada manfaat dari TQM. Yang pertama ada proses produksi menjadi lebih efektif dan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Maksudnya itu menghindari produk yang cacat serta pemborosan bahan baku. Yang ketiga ada
menghemat waktu kinerja mesin, serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Ini juga menghemat waktu dan biaya perawatan mesin karena kerjanya sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan. Yang keempat itu menghemat material karena tiap proses yang dijalankan secara efektif dan efisien, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara bijak dan tidak membuang-buang bahan baku. Yang kelima ada hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Maksudnya itu karena produknya dipercaya dan konsisten. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada elemen pokok dalam TQM. Yang pertama ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Jadi setiap proses keputusan dan inovasi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada memperhatikan proses. TQM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Artinya setiap tahapan produksi dari bahan baku hingga produk akhir harus dijalankan dengan standar mutu yang ketat. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, dan target untuk kebijakan agar tetap dapat dipahami oleh seluruh karyawan, yaitu semua bagian organisasi. Visi, misi, strategi, kebijakan, dan target harus terintegrasi dalam satu arah kualitas. Selanjutnya yang keempat ada keterlibatan seluruh karyawan, yaitu poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan meningkatkan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya, di mana kunci sukses TQM adalah partisipasi aktif semua karyawan. Mereka diberi pelatihan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan mutu. Yang kelima ada peningkatan secara berkelanjutan atau continuous improvement.
Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai dengan selera konsumen. TQM mengajarkan bahwa kualitas tidak pernah berhenti. Perusahaan harus selalu mencari cara baru untuk memperbaiki efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang keenam itu ada keputusan berdasarkan fakta. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Keputusan TQM harus berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Contoh, pengukuran produktivitas, survei pelanggan, dan audit internal. Yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengarkan kritik, saran maupun masukan dari bawahannya, yaitu perubahan kebijakan, jadwal, dan target harus dikomunikasikan dengan baik ke seluruh lapisan organisasi. Selain itu, perusahaan perlu mendengarkan umpan balik dari karyawannya. Yang ke-8 ada pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. TQM dijalankan melalui perencanaan strategis dan sistem yang terstruktur agar setiap elemen organisasi berfungsi harmonis untuk mencapai tujuan mutu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Yang kedua ada keterlibatan semua orang. Yang ketiga, pendekatan proses. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Ada pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Dan yang terakhir ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Dalam TQM terdapat yang namanya perangkat atau yang perangkat yang dimana itu ada plan, do, check, act, dan cycle. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah melalui analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi.
yaitu identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan buat rencana perbaikan. Tujuannya agar setiap langkah memiliki dasar yang jelas. Lalu ada do. Seluruh komponen yang berperan dalam TKM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Do itu merupakan pelaksanaan. Terapkan rencana yang telah dibuat dan semua anggota tim berpartisipasi dalam implementasi sesuai dengan prosedur. Yang ketiga itu ada cek atau pemeriksaan. Setelah pengimplementasian rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitasnya. Cek ini merupakan evaluasi hasil dari implementasi. Lakukan pengukuran dan bandingkan dengan target atau sesuai dengan standar mutu. Selanjutnya ada X atau tindak lanjutan, yaitu step evaluasi dan perbaikan. Akan diimplementasikan perbaikan dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Ini merupakan terapan perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya. Lakukan pelatihan ulang atau revisi SOP jika dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada struktur kerja tim, pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan profesional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Maksud dari struktur tim kerja ini, pembagian tugas dan tanggung jawabnya harus merata dan profesional. Struktur organisasi yang jelas menandakan bahwa TKM itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target utama dalam TKM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas ada yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TKM berhasil. Selanjutnya ada keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu,
Jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Jadi semua karyawannya terlibat dalam menjaga mutu dan efisiensi kerja. Jika ada yang fasik, maka implementasi TKM belum sempurna. Selanjutnya ada fokus pada konsumen. Jika perusahaan fokus pada konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TKM-nya berjalan dengan baik. Semua keputusan dan inovasi diarahkan pada kebutuhan pelanggan, bukan semata target internal. Selanjutnya ada kualitas. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM. Pelatihan berkelanjutan membantu karyawan memahami prinsip mutu dan berinovasi dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TKM nanti. Perencanaan yang matang menentukan arah keberhasilan implementasi dari TKM. Selanjutnya ada komponen utama dari TKM. Yang pertama ada quality control, yaitu pengendalian mutu produk atau proses. Quality control atau QC ini merupakan pengawasan proses produk agar sesuai dengan standar mutu. Yang kedua ada quality assurance atau QA, yaitu sistem yang menjamin mutu agar tetap konsisten. Quality assurance ini QA ini sistem manajemen yang menjamin produk agar selalu konsisten dan tetap aman. Selanjutnya ada continuous improvement, yaitu inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Inovasi dan perbaikan terus-menerus pada proses, teknologi, dan kinerja manusia. Selanjutnya ada employer improvement, yaitu pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Karyawan diberi percaya, pelatihan, dan kewenangan untuk menjaga mutu. Dan terakhir ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Tujuan akhir TKM adalah kepuasan pelanggan, karena dari sanalah keberhasilan jangka panjang ditentukan. Baiklah, demikian yang dapat saya bacakan dari total management quality atau TKM. Baik, di sini saya ingin membacakan apa itu TKM atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management. Baik, langsung saja. Total Quality Management. Total
Quality Management atau TQM merupakan manajemen mutu terpadu. TQM adalah sebuah filosofi manajemen modern yang menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh aspek organisasi, baik produk, layanan, sumber daya manusia, maupun proses internal. Makna mendalam dari TQM adalah penerapan manajemen kualitas secara total, artinya seluruh bagian perusahaan dari manajemen, puncak hingga karyawan yang karyawan lapangan terlibat aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi juga melampaui ekspektasi pelanggan dan menciptakan kepuasan jangka panjang. Selanjutnya ada sejarah singkat apa itu TQM. Pada tahun 1950-an, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha membangun kembali industrinya melalui dua tokoh penting, yaitu Edwards Deming dan Joseph Juran, yang memperkenalkan konsep quality control dan continuous improvement. Mereka juga menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian produksi, tetapi seluruh organisasi. Selanjutnya pada tahun yang kedua 1970-an itu Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif, yaitu Toyota dan Honda. Pada tahun 1970-an, Jepang berhasil menerapkan prinsip-prinsip TQM secara menyeluruh, terutama di industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Keberhasilan ini menjadikan produk Jepang dikenal bermutu tinggi, efisien, dan dapat dipercaya di pasar dunia. Selanjutnya pada tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Amerika dan Eropa langsung menyadari bahwa produk Jepang itu lebih unggul dalam hal mutu dan daya saing. Akibatnya muncul gelombang penerapan TQM di berbagai sektor manufaktur, jasa, dan pendidikan. Selanjutnya itu di era sekarang. Di era sekarang itu TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor, manufaktur, jasa kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau agribisnis. TQM telah menjadi filosofi universal dalam manajemen modern yang diterapkan di berbagai bidang seperti industri, layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga agribisnis, yaitu pertanian modern. Dengan demikian, sejarah TQM menunjukkan bagaimana budaya kualitas mampu mengubah daya saing bangsa dan industri. Selanjutnya
yaitu ada Total Management Quality, atau pengertian Total Management Quality yaitu TQM adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau suatu perusahaan agar lebih berfokus secara konsumen. Caranya yaitu dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. TQM merupakan strategi manajemen yang berfokus pada kualitas produk dan layanan dengan tujuan utama yaitu memenuhi dan melampaui harapan pelanggannya. Ciri khas TQM yaitu melibatkan seluruh anggota organisasi dari pemimpin tertinggi hingga staf operasional. Yang kedua itu ada mengedepankan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selain itu juga TQM bertujuan membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan yang menerapkan TQM tidak hanya ingin menjual produk tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjangnya dengan konsumen. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari TQM. Tujuan dari TQM yang pertama itu memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua itu membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP dan target. Yang keempat ada meningkatkan kualitas dan penjualan produk karena kualitas yang baik akan menciptakan reputasi positif di pasar. Selanjutnya ada manfaat dari TQM. Yang pertama ada proses produksi menjadi lebih efektif dan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Maksudnya itu menghindari produk yang cacat serta pemborosan bahan baku. Yang ketiga ada menghemat waktu kinerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Ini juga menghemat waktu dan biaya perawatan mesin karena kerjanya sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan. Yang keempat itu menghemat material karena tiap proses yang dijalankan secara efektif dan efisien, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara bijak dan tidak membuang-buang bahan baku.
Yang kelima, ada hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Maksudnya itu karena produknya dipercaya dan konsisten. Yang keenam, ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada elemen pokok dalam TQM. Yang pertama ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Jadi setiap proses keputusan dan inovasi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada memperhatikan proses. TQM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Artinya setiap tahapan produksi dari bahan baku hingga produk akhir harus dijalankan dengan standar mutu yang ketat. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, dan target untuk kebijakan agar tetap dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Yaitu semua bagian organisasi, visi, misi, strategi, kebijakan, dan target harus terintegrasi dalam satu arah kualitas. Selanjutnya yang keempat ada keterlibatan seluruh karyawan, yaitu poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan meningkatkan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya, di mana kunci sukses TQM adalah partisipasi aktif semua karyawan. Mereka diberi pelatihan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan mutu. Yang kelima ada peningkatan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai dengan selera konsumen. TQM mengajarkan bahwa kualitas tidak pernah berhenti. Perusahaan harus selalu mencari cara baru untuk memperbaiki efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang keenam itu ada keputusan berdasarkan fakta.
Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Keputusan TQM harus berdasarkan data dan analisis nyata, bukan asumsi. Contoh, pengukuran produktivitas, survei pelanggan, dan audit internal. Yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengarkan kritik, saran maupun masukan dari bawahannya, yaitu perubahan kebijakan, jadwal, dan target harus dikomunikasikan dengan baik ke seluruh lapisan organisasi. Selain itu, perusahaan perlu mendengarkan umpan balik dari karyawannya. Yang ke-8 ada pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen Total Quality Management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. TQM dijalankan melalui perencanaan strategis dan sistem yang terstruktur agar setiap elemen organisasi berfungsi harmonis untuk mencapai tujuan mutu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Yang kedua ada keterlibatan semua orang. Yang ketiga, pendekatan proses. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Ada pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Dan yang terakhir ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Dalam TQM terdapat yang namanya perangkat atau perangkat yang dimana itu ada plan, do, check, act, dan cycle. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah melalui analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Yaitu identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan buat rencana perbaikan. Tujuannya agar setiap langkah memiliki dasar yang jelas. Lalu ada do. Seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Do itu merupakan pelaksanaan. Terapkan rencana yang telah dibuat dan semua anggota
tim berpartisipasi dalam implementasi sesuai dengan prosedur. Yang ketiga itu ada cek atau pemeriksaan. Setelah pengimplementasian rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitasnya. Cek ini merupakan evaluasi hasil dari implementasi. Lakukan pengukuran dan bandingkan dengan target atau sesuai dengan standar mutu. Selanjutnya ada X atau tindak lanjutan, yaitu step evaluasi dan perbaikan. Akan diimplementasikan perbaikan dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Ini merupakan terapan perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya. Lakukan pelatihan ulang atau revisi SOP jika dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada struktur kerja tim, pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan profesional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Maksud dari struktur tim kerja ini, pembagian tugas dan tanggung jawabnya harus merata dan profesional. Struktur organisasi yang jelas menandakan bahwa TQM itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas ada yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM berhasil. Selanjutnya ada keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Jadi semua karyawannya terlibat dalam menjaga mutu dan efisiensi kerja. Jika ada yang fasik, maka implementasi TQM belum sempurna. Selanjutnya ada fokus pada konsumen. Jika perusahaan fokus pada konsumen, maka
dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Semua keputusan dan inovasi diarahkan pada kebutuhan pelanggan, bukan semata target internal. Selanjutnya ada kualitas. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Pelatihan berkelanjutan membantu karyawan memahami prinsip mutu dan berinovasi dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nanti. Perencanaan yang matang menentukan arah keberhasilan implementasi dari TQM. Selanjutnya ada komponen utama dari TQM. Yang pertama ada quality control, yaitu pengendalian mutu produk atau proses. Quality control atau QC ini merupakan pengawasan proses produk agar sesuai dengan standar mutu. Yang kedua ada quality assurance atau QA, yaitu sistem yang menjamin mutu agar tetap konsisten. Quality assurance ini QA ini sistem manajemen yang menjamin produk agar selalu konsisten dan tetap aman. Selanjutnya ada continuous improvement, yaitu inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Inovasi dan perbaikan terus-menerus pada proses teknologi dan kinerja manusia. Selanjutnya ada employer improvement, yaitu pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Karyawan diberi percaya, pelatihan, dan kewenangan untuk menjaga mutu. Dan terakhir ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Tujuan agar TQM adalah kepuasan pelanggan, karena dari sanalah keberhasilan jangka panjang ditentukan. Baiklah, demikian yang dapat saya bacakan dari total manajemen quality atau TQM. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.